Ya, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Makin semangat nih pemirsa karena segmen kali ini kita akan menyapa dulu sahabat semangat yang sudah memberikan respon di media sosial kita @officialbadartv. Jangan lupa follow ya yang belum follow dan juga komen-komenan di sana. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum Asy Fahrim. Halo, terima kasih ya. Kemudian ada tip.zz, bacanya apa ya? Aduh, saya lemah sekali dalam membaca nama-nama yang kekinian. Kemudian ada ATSDI 2020, terima kasih sudah menyimak. Kemudian ada Riki Kurniawan, halo assalamualaikum. Kemudian ada Lia. Kemudian ada Nina Dwi Oktaviani, halo. Kemudian ada Official Wasila TV, wah sahabat kita, assalamualaikum, terima kasih. Kemudian ada Jas Dewayani. Lalu ada konsultan Farhan, kemudian Rizky Nurrohman, kemudian ada Siti Hajar, Dinda Oktaviani, dan juga Magviro serta Wirda Jutex. Wah, mudah-mudahan aslinya nggak Jutex ya. Dan pemirsa, kita masih membahas yang namanya susahnya cari kerja. Tadi kita sudah bahas kupas tuntas bersama para ahlinya ya. Ada praktisi agama, ada praktisi HR, selaku trainer gitu. Kemudian ada sahabat semangat juga yang memiliki kekurangan pada fisiknya, tapi dia tetap semangat dalam menjalani pekerjaannya. Dan kali ini tamu istimewa saya adalah Assalamualaikum. Ada Mbak Lindawati Ahmad. Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam. Wah, saya deg-degan nih kalau berhadapan sama HRD. Santai. Mbak Linda ini adalah rekrutmen ya, bagian rekrutmen di Badar TV. Nah, langsung tuh ternyata ini orangnya yang menolak CV saya. Sabar. Jangan dulu marah-marah. Kita akan kupas tuntas bersama Mbak Linda. Sebenarnya kesalahan saya ketika melamar pekerjaan itu apa nih? Mbak Linda, gimana Mbak Linda, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Linda, ngomong-ngomong Badar TV ini sedang membuka lowongan kerja apa aja sih? Untuk saat ini Badar TV sedang membuka posisi untuk host, camera person, MCR, dan editor videografis. Itu masing-masing kualifikasinya sudah pakem seperti itu atau gimana Mbak Linda? Sebenarnya kalau bisa kualifikasinya seperti itu, seperti yang sudah disebar ya infolokernya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mendekati pasti bisa jadi pertimbangan. Sebelum melamar, apa yang harus dipersiapkan Mbak Linda? Dipersiapkan untuk dokumen mungkin ya. Dokumennya kurang lebih meliputi lamaran pekerjaan, lalu kurikulum vitae yang lengkap ya, jangan lupa harus lengkap. Oh, jadi yang namanya surat lamaran sama CV itu beda ya? Iya. Ijazah terakhir yang legalisir, transkrip nilai juga yang legalisir, harus ada SKCK. Lalu ada sertifikat seperti itu Mbak, mungkin sertifikat pelatihan, seminar, atau mungkin paklaring kalau yang sudah bekerja, dan jangan lupa sama portofolionya. Oh, portofolionya menyesuaikan dengan bidang apa yang dilamarnya ya. Kalau misalnya masih bingung nih, aku sebenarnya bisa kerja apa aja nih Mbak Linda, jadi gimana dong? Misalnya aku belum menentukan pengen jadi apa ketika melamar, tapi masukin lamaran ke Badar TV tanpa mencantumkan posisinya, bagaimana itu? Mungkin itu maksudnya kalau di subjek emailnya kosong ya. Kalau seperti itu mungkin pasti kita analisis terlebih dahulu. Kalau misalnya dia sesuai dengan posisi yang nantinya akan kita butuhkan, insya Allah jadi pertimbangan juga untuk jadi kandidat di posisi tersebut. Saya mendengar curhatan nih daripada sahabat semangat. Saya kayaknya CV-nya udah bagus, kemudian pakai subjek emailnya, terus surat lamarannya juga udah pakai bahasa Sanskerta yang sopan sekali. Kenapa masih belum diterima Mbak Linda? Mungkin karena proses rekrutmen itu prosesnya panjang ya. Pertama itu dari sisi perusahaan sendiri kan mengidentifikasi posisi yang sedang dibutuhkan, dan lalu keluarlah requirement yang akan kita jadikan persyaratan untuk teman-teman kandidat untuk melamar. Lalu setelah itu kita publikasi lowongan kerjanya. Lalu kalau misalnya email sudah pada masuk, pasti kita ada proses screening, Mbak. Nah, screening itu adalah kurang lebih seperti menyaring teman-teman pelamar ini apakah
untuk kualifikasinya sesuai dengan requirement yang kita butuhkan atau tidak, seperti itu. Nanti apabila si kandidat ini sesuai dengan kualifikasi kita, akan dilanjutkan ke psikotes, interview, dan tes bidang. Kalau di Badar itu ada tes bidangnya khususnya untuk posisi yang produksi, seperti itu. Dan dari ketiga proses ini, yaitu yang meliputi interview, psikotes, dan tes bidang, akan kita compare hasilnya apakah si kandidat ini sesuai atau tidak. Apabila dia kepribadiannya dan lain sebagainya, kemampuannya juga, apabila dimasukkan ke Badar ini, apakah nanti akan mengikuti budaya dan lain sebagainya yang ada di Badar, seperti itu. Nah, apabila sudah ketemu sama kandidat yang sesuai, nanti kita panggillah si kandidat ini untuk tanda tangan kontrak, dan untuk di tanda tangan kontrak ini kita kedua belah pihak ibaratnya setuju nggak nih dengan kontrak ini. Apabila setuju, ya sudah, berarti memang ada karyawan baru. Kalau tidak, ya kita juga tidak bisa. Berarti kuncinya adalah yaitu dia proses screening tadi ya, memang dibutuhkan atau tidak. Jadi jangan dulu suuzon ya, kenapa nggak dipanggil-panggil nih? Ya karena mungkin memang Mbak Linda dan rekan-rekan manajemen ini belum membutuhkan kualifikasi para sahabat semangat. Nah, ngomong-ngomong soal lamaran nih Mbak Linda ya, kita kan kerap kali mengirimkan resume atau CV ya. Nah, kasih bocoran dong CV yang bagus itu kayak gimana sih gitu, supaya sahabat semangat ini kalau bikin CV nggak asal-asalan lagi gitu. Ya baik, kalau untuk CV ada contohnya nggak? Ada. Boleh dilihat. Sebentar. Ya, sebenarnya ini bukan standar yang harus pakem banget, tapi ini salah satu contoh CV yang ya menurut saya sudah baik sih, seperti ini. Kenapa ini disebut baik? Karena di sini kuncinya CV itu adalah pertama harus jelas, lengkap, dan jujur. Harus ketahuan ya kalau bohong ya? Nanti bisa aja, karena di screening itu juga ada proses buat referensi, Mbak. Nah, jadi kita mengulik nih kandidat ini seperti apa, mungkin dari sosial medianya. Kepoin. Iya, dari sosial medianya, atau mungkin dari referensinya dia, misalnya dari perusahaannya dia yang dulu, atasannya siapa, mungkin kita kenal, gitu kan, kita bisa tanya-tanya. Wow, ternyata seperti itu. Jadi lanjut lagi, CV yang bagus itu ada komponennya apa aja? Komponennya ya, meliputi data diri. Nah, data diri di sini juga harus lengkap ya. Data diri itu harus meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, lalu status perkawinan kalau sudah menikah ya. Lalu meliputi email sama agama, dan untuk kontak akun media sosial juga sih. Untuk tampilannya gitu. Kalau untuk desain ya, kalau untuk desain itu sebenarnya kita tidak membatasi ya. Itu terserah yang membuat saja. Yang penting harus ada itu tadi, riwayat pendidikan juga, pendidikan. Terus untuk mungkin prestasi, dulu pernah ada prestasi, silakan dicantumkan. Keahlian misalnya punya, silakan harus dicantumkan. Dan untuk apabila sudah pernah bekerja, untuk pengalaman kerja juga harus dicantumkan. Harus dicantumkan ya. Jadi untuk data-datanya itu selengkap mungkin. Untuk desainnya dikembalikan kepada kreativitas masing-masing. Nah, itu CV. Kemudian masuk ke proses interview nih. Apa yang harus disiapkan, Mbak Linda? Interview. Kalau interview sih lebih ke kalau ketemu user atau HRD, pertama jangan gugup. Lalu harus gunakan kontak mata. Ya, kontak mata ya. Dan jangan lupa bersikap sopan. Mungkin boleh santai, tapi jangan cengengesan. Karena itu juga ya namanya orang baru. Kalau ketemu langsung cengengesan tuh gimana ya, Mbak? Kita kan kesannya jadi ini orang mau first impression-nya juga akan menentukan bagaimana penilaian ya. Lalu silakan kalau ingin menjawab pernyataan yang panjang,
usahakan jangan berbelit-belit dan gunakan ya bahasa Indonesia yang benar lah, seperti itu. Oke, terakhir cara mengirim lamaran ke Badar TV, Mbak Linda. Oke, teman-teman yang berminat untuk bergabung di Badar TV, silahkan kirimkan CV lengkap dan portofolio ya ke email Badar TV, yaitu badartvinfo@gmail.com. Oke, misalnya sudah mengirimkan email, kemudian nanti akan dikonfirmasi melalui telepon ya biasanya? Oh, kalau misalnya lolos screening pasti akan dikonfirmasi melalui telepon. Oh, berarti sekarang doanya mulai didetailkan ya pemirsa ya. Saya sudah mengirimkan lamaran kepada Badar TV, mudah-mudahan segera mendapat telepon dari Mbak Linda ini ya. Terima kasih Mbak Linda ya sudah sharing-sharing bagaimana proses rekrutmen di Badar TV. Mudah-mudahan sahabat semangat juga mendapat pencerahan ya. Terima kasih Mbak Linda. Sama-sama. Dan pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih. Mudah-mudahan semuanya dapat memberikan gambaran ya. Apa yang kita tayangkan tadi memberikan inspirasi dan gambaran kepada kita semua, terutama bagi teman-teman sahabat semangat yang masih berjuang berikhtiar mencari pekerjaan yang sesuai. Saya Dita Ruspendi pamit dulu ya pemirsa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Linda.